Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Fu Qiankun, kamu harus bersiap dulu. Setelah energi sejati dalam tubuhku pulih, Ben Shao akan membantumu mengobati lukamu. Qin Chen berkata kepada Fu Qiankun. Meskipun pemurnian pil berhasil, konsumsi Qin Chen sendiri juga sangat besar, dan perlu memulihkan yuan sejati yang dikonsumsi. Yang mulia, bisakah saya melihat pil itu? Kata Fu Qiankun tiba-tiba. Oke, ambillah jika kamu menyukainya. Jawab Qin Chen mengangguk, dan menyerahkan salah satu pil kepada Fu Qiankun dengan acuh tak acuh. Fu Qiankun mengambil pil itu dan segera merasakannya dengan serius. Fu Qiankun memahami dengan sungguh-sungguh. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dan berkata dengan kaget, benar saja, ini adalah pil yang sempurna. Tubuhnya terkejut hampir tidak bisa duduk diam. Sangat sulit untuk berhasil memperbaiki pil kelas atas, apalagi pil kelas atas yang sempurna. Dan kamu Ji De Wei, bersiaplah untuk menyesuaikan keadaanmu. Di antara pil sebelumnya, ada juga salah satu untukmu. Qin Chen berkata kepada Ji De Wei. Ji De Wei tercengang, Chen kecil, apa ada yang salah denganku? Apa aku terlihat sedang sakit? Ucapnya terkejut. Siapa bilang kamu sakit? Jawab Qin Chen menatap Ji De Wei, yang telah disempurnakan Ben Shao untukmu adalah pil penghancur kaisar. Dengan bakat dan kultivasi Anda, jika ingin melangkah ke ranah kaisar bela diri puncak, dengan pil penghancur kaisar ini akan memungkinkan Anda untuk meningkatkan basis kultivasi Anda. Tentu saja, apakah Anda dapat membuat terobosan atau tidak tergantung pada kemauan dan tekad Anda sendiri, serta akumulasi dan pemahaman Anda sebelumnya tentang surga. Ucap Qin Chen menjelaskan. Ketika Ji De Wei mendengar kata-kata Qin Chen, dia langsung tercengang, tubuhnya gemetar, wajahnya memerah dan dia menatap Qin Chen dengan penuh semangat. Qin Chen tidak membiarkan semua orang untuk menonton, dan berkata kepada Ji De Wei, Penatua, siapkan ruang rahasia untuk kami. Setelah menutup ruang rahasia, Qin Chen mengeluarkan banyak bahan dan dengan cepat mengatur beberapa hal. Jangan berpikir bahwa setelah kamu mampu menyempurnakan 10 pil yang sempurna, aku akan mempercayaimu. Ucap Fu Qiankun mendengus dingin, tetapi nadanya tidak seyakin sebelumnya. Qin Chen berkata, jangan khawatir, kamu akan percaya padaku cepat atau lambat. Percaya atau tidak, lukamu akan segera sembuh. Qin Chen tersenyum, dan langsung mengeluarkan arai Tian Kong Wanzuan. Dengan susunan Tian Kong Wanzuan sebagai dasar formasi, sebuah altar muncul di ruang rahasia ini adalah kontrol langit 10.000 pembalikan arai. Gumam Fu Qiankun terkejut, bukankah ini harta istana senjata? Bagaimana bisa ada di tangan anak ini? Dan yang lebih penting, bagaimana anak ini dapat memahami metode kontrol arai Tian Kong Wanzuan? Jangan kaget, ayo duduk di tengah altar ini. Ucap Qin Chen memerintahkan. Fu Qiankun mendengus dan duduk di tengah altar. Qin Chen tersenyum sedikit, pertama-tama menjentikkan jarum emas, dan kemudian memerintahkan Fu Qiankun untuk menelan pil merah. Pil ini memasuki tubuhnya, dan Fu Qiankun merasa seolah-olah nyala api yang mengamuk mulai membakar di tubuhnya, dan dia meraung kesakitan. Bocah sialan, kamu menyakitiku. Fu Qiankun sangat marah. Qin Chen mendengus dingin dan memarahi, diam jika kamu tidak ingin mati. Qin Chen menamparkan kepala Fu Qiankun dengan telapak tangannya. Itu hampir sampai. Ucap Qin Chen tiba-tiba berteriak, dengan cepat mengambil jarum emas, mengarahkannya ke kepala Fu Qiankun dan menusuknya lagi. Kelahiran kembali nirwana. Ini sebenarnya adalah metode kelahiran kembali nirvana. Meskipun nyala api membakar daging, pada kenyataannya, itu meregenerasi daging dan darah dan memberinya kehidupan baru. Pikir Fu Qiankun, siapa kamu sebenarnya? Teriak Fu Qiankun terkejut, menatap Qin Chen dengan sungguh-sungguh. Metode rahasia legendaris ini juga merupakan pengalaman pertamanya. Diam,
Sekarang bukan waktunya untuk menebak identitas pemuda ini, tidakkah kamu ingin gagal? Teriak Qin Chen mengutuk dengan sangat kasar. Nyala api terus menyala, tubuh Fu Qiankun beregenerasi lebih cepat. Akhirnya berhasil, gumam Qin Chen menghela nafas panjang. Dalam beberapa jam, tubuh Fu Qiankun akhirnya menyelesaikan transformasinya. Selanjutnya, saya akan memperbaiki jiwa Anda yang rusak, ucap Qin Chen berkata dengan suara rendah. Altar mekar dengan cahaya hitam, dan serangkaian kekuatan aneh bangkit. Ini adalah kekuatan yang sangat aneh, yang mulai menembus ke dalam tubuh Fu Qiankun. Tidak tahu sudah berapa lama, tiba-tiba, Fu Qiankun meraung panjang, dan berdiri. Tubuhnya memancarkan cahaya hitam yang mengerikan. Altar di bawah langsung hancur, dan seluruh ruang rahasia juga hancur oleh pukulan ini. Tanah leluhur keluarga Ji bergetar hebat, seperti gempa bumi. Fu Qiankun melonjak ke langit, langsung menghancurkan gedung di atas kepalanya, dan menggantung di atas tanah leluhur keluarga Ji. Hahaha, lelaki tua ini akhirnya pulih. Istana Misti, kamu mengambil batu dan memukul dirimu sendiri, lelaki tua ini akan pergi. Fu Qiankun tertawa keras, dia langsung menuju keluar tanah leluhur keluarga Ji. Hentikan dia, teriak Qin Chen juga menyusul. Segera formasi besar keluarga Ji diaktifkan dalam sekejap. Formasi tanah leluhur keluarga Ji, haha, ini hanya formasi tingkat 9, bagaimana bisa menghentikan orang tua ini? Ucap Fu Qiankun tertawa, dia mengulurkan tangannya untuk merobek formasi. Tetapi itu tidak bergerak sama sekali, dan ekspresi wajahnya tiba-tiba menjadi sangat aneh. Mata Qin Chen menyala, di langit, Fu Qiankun melambaikan tangannya, dan segera menyerang batasan itu secara bertubi-tubi. Tapi itu tidak berguna, tidak peduli bagaimana Fu Qiankun bertindak, formasi leluhur keluarga Ji masih tidak bisa dipecahkan. Setelah disembuhkan, kamu berbalik dan segera berlari. Apakah ini yang dilakukan Presiden Tanah Suci garis keturunan yang bermartabat? Ucap Qin Chen terbang ke udara dan berkata sambil tersenyum. Kesalahan terbesarmu adalah menyembuhkan lukaku. Apakah Anda pikir saya akan sepenuhnya mempercayai Anda? Konyol, jawab Fu Qiankun. Qin Chen tampak tenang, dia tersenyum dan melambai kepada semua orang dan berkata, kalian semua kembali dulu, biarkan aku mengobrol dengannya. Melihat ini, semua orang tidak punya pilihan selain mundur, tetapi mereka masih tidak nyaman. Berdiri di bawah tanah leluhur, mengawasi dari kejauhan, begitu mereka menemukan sesuatu yang salah, mereka akan segera menyelamatkan Qin Chen. Qin Chen melambaikan tangannya, sebuah batasan tak terlihat meresap, dan segera membungkus mereka berdua di dalamnya, mengisolasi segala sesuatu dari dunia luar. Saudara Fu, jangan terlalu gugup, Ben Sao tahu bahwa kamu memiliki dendam, dan bagaimanapun juga, kamu telah menderita terlalu banyak siksaan dan konspirasi selama bertahun-tahun. Ucap Qin Chen menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Ribuan tahun pingsan, di samping Danau Baiyun, melihat ke bawah sungai, tak tertandingi. Qin Chen tiba-tiba mengatakan 4 kalimat itu. Ini adalah 4 kalimat yang dia katakan ketika dia menyelamatkan Qiankun. Ekspresi Fu Qiankun tiba-tiba berubah. Siapa kamu dan mengapa kamu tahu 4 kalimat ini? Saudara Fu, saya ada di tempat kejadian, mengapa saya tidak tahu? Jawab Qin Chen tersenyum. Bagaimana mungkin kamu juga hadir? Fu Qiankun berkata dengan marah. Ini terjadi lebih dari 300 tahun yang lalu. Bagaimana mungkin seorang pemuda berusia sekitar 20 tahun bisa hadir? Qin Chen tersenyum dan berkata, Saudara Fu, Anda mungkin tidak tahu nama saya, Ben Sao adalah Qin Chen. Ketika mendengar nama itu, wajah Fu Qiankun tiba-tiba berubah. Qin Chen, apakah kamu Kaisar Qin Chen Po Chen? Ini tidak mungkin. Po Chen Wu Huang telah meninggal. Jawab Fu Qiankun berkata dengan marah. Saya secara alami tahu bahwa saudara Fu tidak akan mempercayainya, jadi silakan lihat ini. Qin Chen tersenyum tipis, dan cahaya samar darah segera memenuhi tubuhnya.
Itu adalah teknik nutrisi jiwa darah yang digunakan Fu Qiankun sebelumnya. Saat itu, di lantai bawah di Wangjiang di tepi Danau Baiyun, saudara Fu menggunakan metode rahasia tanah suci garis keturunan ini untuk berkomunikasi denganku. Aku mengingatnya dengan jelas. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Sosok Fu Qiankun mundur dengan keras di kehampaan. Kejutan di wajahnya tampak ngeri, dan dia berkata dengan gemetar, "Apakah kamu benar-benar saudara Qin Chen? Apakah kamu benar-benar tidak mati? Tapi kenapa dengan tubuhmu sekarang?" Fu Qiankun merasakan Qin Chen, dan dia secara alami dapat melihat melalui kekuatan darah bahwa Qin Chen benar-benar baru berusia sekitar 20-an. Bagaimana ini mungkin? Tidak, bahkan jika kamu adalah Qin Chen, Anda telah bekerja sama dengan Feng Shaoyu dan Sang Guanxier. Fu Qiankun tiba-tiba sepertinya memikirkan sesuatu, dan berkata dengan suara yang dalam. Hahaha, Qin Chen tertawa, tetapi ada sedikit rasa dingin dan kesedihan dalam tawanya. Saudara Fu, apakah Anda tahu bagaimana saya mati 300 tahun yang lalu? Fu Qiankun berkata, bukankah kamu memasuki Dead Canyon untuk menyelamatkan Feng Shaoyu dan terjebak di sana? Qin Chen tertawa, dengan tawa sedih, seolah-olah ada kemarahan dan kebencian yang tak ada habisnya untuk diceritakan. Dia berkata, aku memang telah mati di Dead Canyon saat itu, tapi aku tidak mati untuk menyelamatkan Feng Shaoyu. Karena Sang Guanxier dan Feng Shaoyu lah yang diam-diam menjebakku dan membuatku jatuh. Mendengar ini, Fu Qiankun sangat terkejut sehingga kulit kepalanya mati rasa, dan hatinya dipenuhi dengan gelombang yang mengamuk. Qin Chen ternyata dibunuh oleh Feng Shaoyu dan Sang Guanxier, ini adalah rahasia besar. Pada saat ini, Fu Qiankun akhirnya mengerti. Jika semuanya seperti yang dikatakan Qin Chen, maka semua yang terjadi antara Istana Berkabut dan Kekaisaran Xuanyuan dapat sepenuhnya dijelaskan. Qin Chen berkata, ketika saya mengatakan ini, apakah Anda masih berpikir bahwa saya dan Sang Guanxier berada dalam kelompok yang sama? Fu Qiankun terdiam. Sebenarnya, Qin Chen sudah menggerakkan hatinya, tapi dia masih belum bisa sepenuhnya mempercayai Qin Chen. Dan berkata, saya percaya semua yang Anda katakan, tetapi semua ini mengharuskan saya untuk menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Ucap Fu Qiankun berkata dengan sungguh-sungguh. Qin Chen mengangguk dan berkata, Saudara Fu, jika Anda ingin pergi, saya dapat membiarkan Anda meninggalkan tanah leluhur keluarga Ji sekarang. Tetapi saya ingin memperingatkan Anda bahwa Anda dapat pergi kemanapun, tetapi Anda tidak boleh mengekspos semua ini dengan mudah. Percayalah, karena Sang Guanxier tahu bahwa Anda telah melarikan diri, dia tidak akan pernah membiarkan Anda kembali ke tanah suci darah. Jangan khawatir, aku belum sebodoh itu, tetapi apakah kamu benar-benar rela melepaskanku? Ucap Fu Qiankun menatap Qin Chen. Qin Chen tersenyum, dan segera melepaskan batasannya, melambai ke Ji Ruyu di bawah, dan berkata, Ruyu, buka formasi tanah leluhur keluarga Ji, dan biarkan saudara Fu pergi. Ji Ruyu dan Ji Dewei terkejut dengan apa yang dikatakan Qin Chen. Begitu Fu Qiankun ditangkap oleh orang-orang di Istana Berkabut, maka rahasia keluarga Ji-nya benar-benar akan terungkap. Jangan khawatir, saya percaya saudara Fu. Jika dia ingin pergi, biarkan dia pergi. Ucap Qin Chen tidak peduli. Fu Qiankun melihat bahwa Qin Chen tidak berbicara, sosoknya bergetar, dan tiba-tiba berubah menjadi pita keluar dari kastil keluarga Ji. Apakah dia benar-benar melepaskanku? Gumam Fu Qiankun terkejut, tetapi gerakannya terus berlanjut. Fu Qiankun benar-benar terkejut. Dia akhirnya dapat meninggalkan rumah leluhur keluarga Ji. Chen kecil, apakah kamu benar-benar membiarkannya pergi? Bagaimana jika dia ditemukan oleh orang Istana Berkabut, atau berita itu bocor tanpa pandang bulu? Tanya Ji Dewei mau tidak mau berkata dengan cemas. Jangan khawatir, Fu Qiankun tidak sebodoh itu, kita tidak bisa terus menahannya. Jawab Qin Chen tersenyum dan berkata dengan ringan. Setelah itu,
Qin Chen dan yang lainnya tetap tinggal di tanah leluhur keluarga Ji. Ji Dewei langsung melakukan retret. Yu Qiansu dan Ji Ruyu juga memasuki retret sekali lagi. Sementara semua orang di keluarga Ji sedang larut dalam retretnya. Istana Misti telah memobilisasi aula penegakan hukum untuk membalas kekaisaran Xuanyuan. Di paviliun Pilwuyu saat ini, suara Tuan Kucing tiba-tiba berdering, menatap Lin Tian dan 4 lainnya. Dia berkata, jika kamu terus berkultivasi seperti ini, selama beberapa tahun lagi, aku khawatir kamu tidak akan bisa menembus ranah Kaisar Wu, kata kucing hitam besar dengan malas. Lin Tian dan Zhang Ying tiba-tiba berdiri, dan Putri Zixun, Zhao Lingshan dan Yuan Feng juga berdiri dengan penuh semangat, menatap kucing hitam besar itu dengan tidak percaya. Bagaimana kamu bisa berada di sini? Ucap semua orang memandang kucing hitam besar itu dengan tidak percaya. Mereka semua tahu bahwa kucing hitam besar itu dibawa keluar oleh Qin Chen dari alam misterius iblis surgawi. Setelah beberapa saat, ia menghilang di tanah 100 dinasti. Tetapi sekarang kucing hitam besar telah muncul di penjara dan paviliun ini, bagaimana kamu bisa masuk? Ucap Zhang Ying terkejut. Paviliun Pil dijaga ketat, dengan formasi dan larangan di mana-mana, dan bahkan Kaisar Wu sulit untuk masuk. Bagaimana kucing hitam besar itu bisa masuk? Ucap Lin Tian. Ini hanya penjara kecil, mana mungkin bisa menghentikanku? Kucing hitam besar itu berkata sambil tersenyum. Oke, jangan terlalu banyak bicara omong kosong. Kali ini Tuan Kucing ada di sini, bukan untuk menyelamatkanmu, jadi jangan terlalu banyak berpikir. Saya di sini karena saya dipercaya untuk membawakan kalian beberapa hal. Mereka bingung, siapa yang akan menyuruh kucing hitam besar itu membawakan mereka sesuatu. Gumam kelimanya saat ini. Oke, Tuan ini tidak akan banyak basa-basi lagi. Qin Chen lah yang meminta saya untuk membawakan barang-barang ini. Kucing hitam besar itu berkata dengan tidak nyaman. Apa? Chen kecil yang memintamu, dia tidak mati. Teriak Lin Tian dan yang lainnya sangat bersemangat. Tubuh mereka gemetar, dan air matanya tiba-tiba mengalir. Cepat katakan padaku apa yang terjadi pada Shao Chen. Tanya Zhao Lingshan tersedak dan air matanya tidak bisa berhenti, menatap kucing hitam besar dengan penuh semangat. Putri Zixun juga gemetar, menatap kucing hitam besar itu, matanya penuh harapan. Kucing hitam besar itu tercengang, dikejutkan oleh emosi semua orang. Ya, Qin Chen belum mati, jadi jangan khawatir, kata kucing hitam besar dengan mulut melengkung. Pada saat ini, semua depresi dan semua kesuraman tampaknya tersapu dalam sekejap, dan hati semua orang dipenuhi dengan kegembiraan yang tak ada habisnya. Jangan terlalu ribut, teriak kucing hitam. Ini yang diberikan anak itu pada kalian. Dia memintaku untuk memberitahu kalian agar tetap berlatih dengan baik di sini, dan berusaha untuk menerobos ranah Kaisar Wu sesegera mungkin, dan menjadi tetua paviliun Pil tingkat tinggi. Juga, dia meminta kalian untuk memberitahu Ouyang Zengqi dan yang lainnya, berhati-hatilah dengan paviliun Pil. Ada mata-mata dari istana berkabut. Jika seseorang menjebak kalian, itu pasti mata-mata yang telah memasuki istana berkabut. Jadi, kalian harus berhati-hati. Kucing hitam besar itu memperingatkan, dengan nada serius. Cepat ambil barang-barang di cincin penyimpanan ini. Ini dapat memungkinkan kalian untuk menerobos ke ranah Kaisar Wu dalam waktu singkat, kata kucing hitam besar. Semua orang buru-buru melihat cincin penyimpanan, dan tiba-tiba menemukan bahwa sebenarnya ada buah-buahan khusus di cincin penyimpanan. Buah apa ini? Semua orang terkejut, ini terlalu abnormal. Ini adalah buah aturan, kalian bisa memakannya secara langsung. Tuan kucing ini akan menjagamu di sini. Chen kecil, jangan khawatir, kami tidak akan pernah mengecewakanmu. Gumam semuanya, dengan ekspresi tegas di wajah mereka, beberapa orang duduk bersila, dan kemudian di bawah bimbingan kucing hitam besar. Beberapa saat kemudian, di atas langit, cahaya guntur yang tak berujung mengembun, dan awan guntur yang mengerikan menyelimuti seluruh dan paviliun.
Perampokan Guntur Kaisar Wu. Ini adalah perampokan Guntur Kaisar Wu. Situ Zhen berkata dengan kaget. Matanya mengikuti arah awan petir. Situ Zhen dan lainnya bergegas ke pavilion pil. Setelah sampai, Situ Zhen benar-benar melihat 5 sosok bergegas keluar. Ini adalah 5 sosok muda, masing-masing naik ke langit menghadapi Guntur yang menakutkan. Pada saat ini, tidak hanya Situ Zhen dan kelompoknya yang terkejut, tetapi semua master alkimia dan orang kuat di sekitar telah dikejutkan oleh perampokan Guntur ini. Di bawah semua mata, 5 orang ini dengan gila-gilaan meredam tubuh mereka di bawah perampokan Guntur. Sepertinya, misi Tuan Kucing ini sudah selesai. Gumam Tuan Kucing dari kejauhan dan segera pergi. Tidak ada yang memperhatikan bahwa ada bayangan gelap melintas di penjara langit pada saat ini, meninggalkan penjara langit sebelum banyak orang kuat di pavilion tiba. Wakil Master Pavilion Wenchang menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, bagaimana mungkin kelima anak ini dapat menerobos Kaisar Wudi? Sekarang Situ Zhen dan yang lainnya sudah waspada. Apakah Anda pikir itu akan semudah sebelumnya jika Anda ingin menjebak mereka? Mungkin kita akan terekspos. Istana Misti dan Kekaisaran Suanyuan sedang berkonflik. Mari kita tetap low profile untuk saat ini dan menunggu perintah dari Master Istana Sangguan. Ucap Wakil Pavilion Wenchang pada anak buahnya. Tanah leluhur keluarga Ji saat ini. Tanpa disadari, setengah bulan telah berlalu. Penatua Agung Jidewei telah menerobos. Hahaha, lelaki tua ini akhirnya berhasil menembus puncak Kaisar Wu. Hahaha. Penatua, selamat. Qi Hongchen dan Ji Ruyu terbang untuk pertama kalinya dan berkata dengan penuh semangat. Jidewei telah melihat Sao Chen, dan mulai sekarang, saya bersedia melewati rintangan apapun untuk Sao Chen. Ucap Penatua Agung buru-buru datang ke Qin Chen dan berlutut dengan satu kaki dengan hormat. Dia tahu betul bahwa dia bisa menembus puncak Kaisar Wu, semua ini berkat Qin Chen. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.